Ketika itu, mata Suryong terbelalak, urat-urat di sekujur tubuhnya membengkak. Ia merasakan sakit yang luar biasa, dikarenakan energi yang mengalir ke seluruh aliran darahnya, efek dari mengkonsumsi ramuan yang dibuatnya sendiri. Terlihat, Suryong terus memegang dadanya, menahan rasa sakit itu. Ini baru langkah pertama, gumam Suryong, kemudian ia berdiri. Lalu dengan cepat, ia pun bersilah. Aku tidak boleh gagal, gumam lagi Suryong, yang kemudian ia berkultivasi, berusaha menetralkan energi yang sedang bergejolak di dalam tubuhnya. Setelahnya, Suryong membacakan sebuah mantra di dalam kultivasinya. Seketika, ia berteriak sangat keras. "Bergerak!" ucap Suryong. Namun, energi yang bergejolak dalam dirinya belum juga selesai teratasi. Aku telah mencapai titik ini di masa lalu, pikir Suryong, sembari masih terus menahan rasa sakit yang sangat hebat. Aliran darah di 8 meridianku tersumbat dengan tumpukan besar ki yang terkontaminasi. Ki terkontaminasi yang terakumulasi dari kehidupan sudah cukup untuk membunuhku sebelum aku berusia 30 tahun. "Mari kita lihat siapa yang menang," teriak Suryong yang disusul dengan luapan energi yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Setelahnya, masih terlihat urat-urat di tangannya masih membengkak. Juga di bagian lehernya terlihat jelas urat-uratnya masih belum normal. Suryong masih mengerang, menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Kemudian, Suryong kembali berteriak, berusaha mengeluarkan energi kotor dari dalam tubuhnya, sampai-sampai dari mulut, mata, telinganya mengeluarkan cairan. Sembari menahan rasa sakit yang luar biasa, ia terus berusaha keras mengeluarkan energi kotor yang selama ini tersumbat di dalam tubuhnya. Selang beberapa waktu, terjadi gejolak energi yang sangat hebat, sampai-sampai menggetarkan atap rumahnya. Begitu juga dengan pepohonan di sekitarnya, juga ikut merasakan getaran energi yang sangat besar. Dengan tatapan yang sangat tajam, Suryong mulai bisa menguasai energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat energi yang bergejolak dari tubuh Suryong sudah menghilang. Aku berhasil. Aku telah berhasil membuat inner dantian di dalam tubuhku. Kekuatan di tanganku benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan ini baru permulaan. Lalu Suryong berjalan ke area tempat latihan. Dengan menggunakan stimulasi dari ramuan, aku sekarang telah mencapai tahap pertama The Heaven Defiant Divine Art. Jika aku ingin mencapai tahap yang lebih tinggi, aku akan membutuhkan bantuan lebih banyak ramuan dan farmasi. Setidaknya, umurku telah meningkat selama beberapa tahun setelah mencapai tahap pertama bintang. Walaupun begitu, aku belum bisa mulai latihan The Heaven Defiant Divine Art. Tubuhku perlu menjadi jauh lebih kuat sebelum aku bisa menangani ki yang sangat kuat dari teknik itu. Tugas pertamaku adalah menyelesaikan masalah ini dan mengubah tubuh lemah ini menjadi tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Maeng Hoak, Raja Bandit yang mempunyai seni bela diri unik. Teknik 18 Strike of the Outlaw. Tidak ada seni bela diri yang lebih baik dari ini untuk melatih tubuh, pikir Suryong sembari ia terlihat melakukan pergerakan teknik itu untuk melatih tubuhnya. Ia pun mulai berlatih selepas ia berhasil menetralkan energi yang bergejolak dalam tubuhnya dan berhasil membuat inner dantiannya kembali. Ia terus berlatih dan berlatih dengan semangat. Beberapa waktu telah berlalu. Aku hanya bisa berlatih sebanyak tubuhku bisa tahan. Ini adalah batasanku untuk saat ini. Kurasa aku akan terus berlatih sampai ayah pulang. Setelah aku menguasai bagian pertama teknik The 18 Strike of the Outlaw, aku akan mendapatkan indera ke-6. Selama terus berlatih, suatu hari nanti aku bisa menguasai tahap kedua. Pada titik ini, aku akan melampaui Raja Bandit dalam seni bela diri luar. Tapi, apakah aku akan puas hanya dengan itu? Aku masih punya seni bela diri The Crazy Demon, seni ilahi The Ice Moon, teknik pedang The Sword Master, dan The Heaven Defiant Divine Art. Seberapa kuat jika aku menguasai semuanya?
Aku pasti akan menjadi yang terkuat di bawah surga. Lanjut ucap Suryong dengan semangat sembari terus melakukan latihannya. Tak terasa, waktu pun terus berlalu. Terlihat ayah Suryong telah kembali pulang. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang aku dapatkan dari menjual kulit harimau itu? Ini akan membuat pikiranmu melayang, ucap sang ayah dengan wajah gembiranya sembari berjalan memasuki halaman rumahnya. Seketika ia pun sangat terkejut setelah menyadari Suryong dengan kondisi yang berantakan di depan matanya. Kamu kembali, sapa Suryong ke ayahnya. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu sudah begini sepanjang waktu? Tanya Muhain ke Suryong. Tentang itu, obatnya sedikit lebih kuat dariku, terang Suryong ke ayahnya. Obat? Seketika ia sangat kaget menyadari ucapan anaknya itu. Tidak, bagaimana mungkin? Kamu Hasuoh sendiri? Tanya Muhain lagi ke Suryong. Tidak, bukan itu, jawab Suryong dengan gugupnya. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menunggu sampai aku kembali karena memakannya berbahaya? Meskipun aku sudah memperingatkanmu, ucap Muhain dengan sangat marah ke anaknya itu. Tunggu, mari kita bicarakan ini. Tidak ada kekerasan, sahut Suryong dengan sangat takut ketika ia melihat ayahnya marah sambil memegang sebatang kayu di tangannya. Lalu Suryong pun terlihat berlari-lari menghindari kemarahan ayahnya itu kepada dirinya. Setelahnya, Suryong terus melakukan latihannya hari demi hari. Setiap pagi dan sore hari, Suryong juga bermeditasi untuk melatih ki di dalam dantiannya. Dia juga memperkuat tubuhnya dengan berlatih menggunakan teknik The Strike of the Outlaw. Sampai waktu yang ditunggunya pun telah tiba. Hari itu ada sepucuk surat tiba di rumahnya. Suryong pun bergegas membuka dan akan membaca surat dari paman Gojoyeon. Lalu ia pun membaca isi surat tersebut. Ternyata isi surat itu tentang Akademi Azure Dragon telah mengumumkan bahwa mereka akan merekrut guru baru. Beberapa hari kemudian, setelah Suryong mendapatkan kabar dari surat yang diterimanya, terlihat banyak warga berkumpul di rumah baik Muhain dan Suryong. Terdengar beberapa warga sedang mengobrol gembira membicarakan tentang pertarungan Suryong dan ayahnya, dikarenakan mereka berbeda pendapat. Kalau Suryong kalah, maka dia tidak akan diizinkan ayahnya untuk mendaftar menjadi guru di Akademi Azure Dragon. Suryong pun menyadari antusias warga untuk menonton pertarungan mereka. Apakah ini pemeriksaan keterampilan sebelum pergi? Ke desa mana lagi ayah akan menyebarkan rumor ini? Bahkan jika putra Yuji mengikuti ujian manor, mereka tidak akan berkumpul seperti ini, ucap Suryong bertanya ke ayahnya sembari di sekeliling mereka berdua banyak warga yang menyaksikan. Jika kamu tidak ingin diejek, katakan sekarang bahwa kamu tidak akan pergi, jelas Muhain menjawab ke anaknya. Tidak, aku tidak akan melakukan itu, sahut Suryong kembali. Pertimbangkan untuk terakhir kalinya, ucap Muhain ke Suryong. Tidak, aku sudah memutuskannya, sahut lagi Suryong ke ayahnya itu. Aku sudah memberitahumu ini 1 bulan yang lalu, bahwa akan ada anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda lulus pada tahap pertama. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki keterampilan untuk mengejar mereka? Ucap lagi Muhain dengan sedikit kesal ke anaknya itu. Tentu, aku tidak sama dengan diriku sebulan yang lalu, ucap Suryong menjawab kembali. Tidak mungkin kita bisa melewati satu sama lain, keluh Muhain, pusing memikirkan nasib anaknya ke depan. Apa aku terlihat seperti sedang membual? Aku akan menunjukkannya padamu, terang Suryong ke ayahnya. Baiklah, mari kita lihat seberapa banyak kamu telah meningkat. Aku tidak akan menggunakan ki agar adil, lanjut ucap Muhain dengan serius, menanggapi ucapan anaknya sembari mengeluarkan pedangnya bersiap bertarung. Gerakan yang membuatmu merasa seperti menodongkan pedang ke leher. Angin yang keluar tak terkendali di setiap detiknya. Itu adalah teknik revolving windsword, gumam Suryong sembari melihat teknik yang ayahnya keluarkan. Mereka pun saling berhadapan dengan senjata mereka masing-masing bersiap untuk bertarung.
Dengan cepat, Suryong memulai pergerakannya. Namun serangan Suryong itu dapat ditahan ayahnya dengan sangat mudah. Lalu mereka pun beradu skill pedang mereka tanpa menggunakan ki. Tak lama, terlihat Mohen terpukul mundur. Para warga dan murid-murid di sana seketika sangat terkejut melihat hal itu. Sontak mereka pun bersorak ke Mohen dan Suryong yang mempertontonkan pertarungan yang sangat menarik. "Tunggu sebentar ayah, teknik pedangmu. Seperti ada sesuatu yang hilang. Aku akan membantumu mengisi bagian yang hilang itu," ucap Suryong ke ayahnya. "Apa?" sahut Mohen dengan ekspresi yang sedikit kesal ke anaknya itu. Kemudian Mohen bergerak cepat untuk memulai serangannya ke Suryong. Dengan sangat kuat dan cepat, Mohen menyerang Suryong. Suryong hanya bisa menahan serangan yang bertubi-tubi dari ayahnya itu. Seketika, Suryong pun merasa terdesak akibat serangan yang diberikan ayahnya ke dirinya. Lalu, terlihat Mohen memberikan serangan kuat dengan cara melompat ke Suryong. Tetapi, alur tebasan Mohen itu dapat dilihat Suryong. Dengan begitu, Suryong dapat menahan serangan tersebut. Seketika, Mohen melihat sedikit celah dari pergerakan yang dilakukan Suryong. Tidak menunggu lama, dengan gerak cepat, Mohen mulai menyerang celah yang terbuka dari pergerakan Suryong. Dengan teknik pergerakan cepatnya, Mohen dapat merubah jalur sasaran serangnya. "Aku hampir tidak bisa menghentikannya. Teknik perubahan yang hampir mustahil untuk diprediksi. Aku akan kalah jika ini terus berlanjut. Pertama, mari kita jaga jarak dan berpikir," gumam Suryong sembari ia melompat mundur untuk menjaga jarak dengan ayahnya. Melihat pertarungan yang sengit itu, kembali warga yang melihat pertarungan itu bersorak terpukau. "Aku satu-satunya yang merasa seperti akan mati," terang Suryong ke ayahnya dengan sedikit merasa lelah. "Katakan bahwa kamu tidak akan pergi sekarang. Jika tidak, kamu hanya akan terluka lagi," sahut juga Mohen memperingati anaknya itu. Mendengar ucapan ayahnya itu, Suryong menjawabnya dengan hanya tersenyum. Melihat tingkah anaknya, Mohen mulai kesal kembali dan kemudian ia bergerak untuk menyerang kembali. Ia pun menyerang Suryong dengan sekuat tenaganya. Terlihat Suryong dengan susah payah berusaha menahan serangan tersebut. "Tidak mudah juga untuk bertahan. Aku merasa seperti aku akan kehilangan pedangku. Tapi aku akan bertahan. Jika aku terus bertahan, apapun tekniknya akan terlihat oleh mata. Terlebih lagi jika teknik ini yang kulihat selama latihan sebulan terakhir. Aku melihatnya," pikir Suryong sembari fokus melihat jalur serangan teknik ayahnya itu. Dikarenakan Suryong berhasil melihat jalur serangan ayahnya, ia pun dapat juga memberikan serangan yang seimbang untuk menahan serangan dari ayahnya. Akibat Suryong dapat memberikan serangan yang setara, berakibat Mohen terdorong mundur. Saking kuatnya dorongan tersebut sampai-sampai Mohen menahan tubuhnya agar tidak terdorong dengan menancapkan pedangnya ke tanah. "Kamu bagaimana?" ucap Mohen dengan heran ke anaknya itu. Suryong hanya berdiri diam, lalu bersiap kembali untuk menyerang balik. "Kali ini aku akan membuat langkah pertama," sahut Suryong sembari dengan cepat menyerang ayahnya. "Coba saja kalau bisa." Mohen pun tidak mau kalah, ia pun juga menjawab serangan dari anaknya itu. Kedua serangan yang luar biasa itu pun kembali beradu dengan dahsyatnya. Namun, tubuh Mohen sedikit terdorong ke belakang akibat benturan kedua teknik mereka. Dalam posisi itu, dengan cepat, Suryong kembali menyerang ayahnya. Dengan kesal, Mohen bertindak cepat, menyadari Suryong akan menyerangnya dalam posisi itu. Dengan skillnya yang cepat, Mohen lebih dulu mematahkan serangan Suryong dengan memberi sebuah tebasan lurus. "Bagus, dia mengerahkan kekuatan ke seluruh tubuhnya," gumam Suryong sembari memperhatikan pergerakan ayahnya dan juga menghindari serangan kuat ayahnya itu. Teknik revolving windsword adalah teknik pedang yang memiliki gaya pedang bebas dan mitos pantom pedang. "Itu bukan tempat di mana kamu memutuskan kekuatan," lanjut gumam Suryong menilai teknik yang dilakukan ayahnya
sembari ia menyerang balik ayahnya. Melihat serangan cepat dari anaknya itu, Muhen hanya bisa terdiam, tak dapat menghindarinya. Seketika, tekanan udara di sekitar Suryong menjadi lebih padat karena tekniknya yang sedikit lagi mengenai ayahnya itu. Namun ia tahan, maka terjadi hembusan udara yang cukup besar di sekitar mereka. Dengan tatapan mata yang sangat terkejut, Muhen hanya bisa terdiam. Kematian ibu, bukan salahmu ayah. Mendengar ucapan Suryong dengan masih mengancungkan pedangnya, Muhen masih terdiam sembari memperhatikan ke arah Suryong. Tentu saja aku terlahir lemah, juga bukan salahmu. Aku bukanlah beban yang harus dipikul selama sisa hidupmu. Lanjut terang Suryong ke ayahnya. Apa yang sedang kau katakan? Siapa yang bilang kamu beban untukku? Sahut Muhen ke Suryong sembari kembali menyerang Suryong. Dengan mudah, Suryong menghindari serangan ayahnya itu. Lalu Suryong mengeluarkan sedikit tekniknya untuk menyerang kembali ayahnya. Dengan sangat cepat, tiba-tiba ujung pedang Suryong sudah berada tepat mengarah ke dada ayahnya. Dengan tekniknya, seakan-akan tubuh Muhen seperti terbelenggu, tidak dapat melakukan perlawanan lagi. Ini sudah berakhir, ucap lagi Suryong ke ayahnya. Kamu, sahut Muhen ke anaknya dengan ekspresi wajah yang kaget. Jangan merasa kasihan lagi padaku ayah, lanjut ucap Muhen ke ayahnya. Dia merasa berhutang dan menekan perasaannya, mungkin karena istrinya yang sudah meninggal dan anaknya. Karena itu ia menjebak dirinya di balik tembok dan lupa bagaimana cara terbang. Sekarang aku berharap dia akan pergi mencari kebebasan. Sekarang aku berharap dia akan pergi mencari kebebasannya, gumam Suryong dalam hatinya untuk baik Muhen ayahnya. Kemudian sembari tersenyum ke Suryong, baik Muhen pun mengakui kekalahannya. Sontak dengan sangat meriah, seluruh warga yang menyaksikan pertarungan itu pun berteriak dengan sangat kencangnya, terkesima, puas, dan bahagia akan pertarungan itu. Lalu murid-murid kecilnya memeluk Suryong dengan bangga. Para warga pun memberikan perbekalan untuk perjalanan Suryong. Dan mereka semuanya pun sedikit bercanda bahagia di sana. Kemudian Suryong memandang ke arah ayahnya. Wajah yang melihat ke belakang tampak sedikit lelah, tapi sekarang terlihat lebih segar. Ucap lagi Suryong dalam hatinya.